Selamat pagi semuanya. Yang masih di luar mungkin boleh ikut bergabung ke dalam karena sebentar lagi ibadah akan kita mulai. Oke. Baik. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan keempat di tahun ini. Yang gak kerasa siapa nih? Kayak tiba-tiba kok sudah April lagi aja ini. Gak kerasa ya. Boleh kita bangkit berdiri, tos kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik ya. Baik. Oke. Kita mau masuk ke dalam saat teduh. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau persiapkan pikiran kita mau persiapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak, kita ingat segala kebaikan yang telah Tuhan curahkan kepada kita. Mazmur 146 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selagi aku ada berarti selagi kita masih bernafas Bapak Ibu. Kita mau terus mengucapkan syukur kepada Tuhan kita sebab Dia adalah Allah yang baik dan kasih setianya tidak pernah ada habisnya dalam hidup kita. Mari kita datang ke bait-Nya, kita pujikan, bersyukurlah. Kita pujikan dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari kita bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita datang ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Mana wajahnya yang bersuka? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.
Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa bahwasan-Mu untuk selamanya ya Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang telah Kau curahkan pada kami Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pemulihan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan atas penghiburan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami berkumpul Tuhan pada hari ini. Kami ingin menyatukan hati kami dan suara kami ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu semata ya Tuhan. Kiranya Tuhan, tolong Tuhan hadir di tempat ini ya Bapa. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami ya Bapa, agar kami dapat semakin lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan, berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung bersama kami. Mungkin ada yang di jalan ataupun ada yang kurang fit ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong tilik mereka satu persatu Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan berikan pemulihan yang daripadamu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap memuliakan namanya. Kita pujikan, muliakan namanya. Kita akan masuk ke dalam saat pembacaan Alkitab yang diambil dari Markus 14 ayat 12 sampai 21. Markus 14 ayat 12 sampai 21 kita akan bacakan silih berganti. Kaum wanita untuk ayat yang ganjil dan kaum pria yang genap. Berarti dimulai dari kaum pria dulu. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Markus 14 ayat 12 sampai 21. Ayat 12, 1, 2, 3. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia.
Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan kedua belas murid itu. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat, kalau sekarang ini tuh kalau di kalangan Gen Z tuh lagi ada tren ya, namanya tuh Five Love Language. Kalau tahu tuh, ada yang tahu mungkin Gen Z love language? Jadi jadi ada peneliti, dia itu membreakdown bahwa love language itu atau bahasa cinta itu ada 5 jenis. Salah satunya itu kalau boleh tahu, mana sih coba ya. Love language itu ada word of affirmation, ada Gerin? Tadi udah jawab? Enggak, tiba-tiba. Ada quality time, ada act of service, ada receiving gift, ada quality time, physical touch dan sebagainya macamnya ya. Nah, itu adalah jenis-jenis bahasa cinta yang kita itu terapkan di kehidupan kita. Nah, salah satu dari love language itu ada namanya word of affirmation. Word of affirmation tuh afirmasi ya, kata-kata yang mengafirmasi, misalnya ih kamu cantik deh, atau ih ganteng banget sih hari ini, atau aku cinta loh sama kamu. Nah, Tuhan Yesus juga ngasih word of affirmation itu ke kita sebagai anak-anaknya. Di mana sih Tuhan ngasih kita word of affirmation tuh di mana gitu? Ya di Alkitab gitu. Di Alkitab banyak banget kata-kata yang Tuhan kasih untuk mengafirmasi cintanya kepada kita. Contohnya misalnya kita lagi khawatir nih atau banyak beban. Tuhan bilang di Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu salah satu surat cintanya Tuhan, supaya kita tuh tahu gitu loh, Tuhan tuh sayang banget sama kita. Terus dibilang juga nih di 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi biarpun ada yang nganggap, kayaknya lalai nih janjinya Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar loh terhadap kita. 2 Petrus 3 ayat 9 tuh bilang gitu. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, karena Ia yang memelihara kamu. Banyak banget love language yang dikasih Tuhan melalui Alkitab kepada kita. Dan dari situ
Kalau saya baca sih, saya sih bersyukur banget ya punya Tuhan tuh yang hatinya tuh selembut itu gitu. Sama kita yang mungkin kadang itu bebal atau mudah tidak percaya atau mungkin tidak sabar nunggu janji dia. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang benar-benar selembut dan sesabar itu hatinya kepada kita. Karena itu mari kita selalu bersyukur karena kasihnya yang begitu besar pada kita. Tangan Tuhan tuh gak kurang panjang loh buat menolong hidup kita. Telinganya juga gak kurang tajam loh buat mendengar seruan hati kita setiap malam. Karena itu mari kita pujikan mujizat dalam bersyukur sebagai rasa syukur kita. Tangan Tuhan tak kurang
kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang menjadi kebanggaan hidup kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, dan juga Tuhan kami ingin bersyukur atas kebaikan, kemurahan, penyertaan yang tiada habis-habisnya di dalam hidup kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini terimalah rasa syukur kami, terimalah sembah kami, dan terimalah puji-pujian kami. Karena Engkaulah Allah kami yang layak kami puja, kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Kesempatan ini juga kami tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, ada gangguan kesehatan. Kiranya Tuhan menolong mereka, Engkau sembuhkan kembali mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita karena kemurahan dan kasih sayang-Mu. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur secara rohani, yang lemah secara rohani. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong mereka, menguatkan kembali, mengingatkan kembali, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta selalu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk para senior kami. Kiranya Tuhan juga memberkati kesehatannya, kesehatan jasmani dan juga kerohaninya Tuhan. Sehingga mereka menjadi teladan bagi kami. Kami tak lupa berdoa untuk program-program gereja-Mu ini Tuhan. Baik PKMB, sekolah minggu, juga program-program PBI, WBI, dan juga PAUD. Di dalamnya kiranya Tuhan memberkati segala program yang sudah direncanakan Tuhan, dan kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya termasuk pendanaan yang kami perlukan. Berdoa secara khusus untuk PKMB, kiranya Tuhan menolong bagi mereka yang masih belajar, kiranya Tuhan memberikan hikmat supaya mereka dapat menyelesaikan semua sekolahnya dengan baik. Juga yang bekerja, kiranya Tuhan juga memberkati karirnya, dan yang belum mendapatkan teman seperjalanan hidup, kiranya Tuhan memberikan teman hidup yang baik Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk GGBI Tuhan, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, beserta dengan perangkatnya, baik itu PPN, Pamusnas maupun yayasan-yayasan baik YBI maupun YRSBI, beserta dengan lembaga-lembaganya. Kiranya Tuhan memberkati para pimpinan dan juga para staf, direktur, dan segala sesuatunya Tuhan yang dibutuhkan oleh para lembaga ini Tuhan, agar Tuhan memberkatinya. Karena lembaga ini menjadi sarana untuk mengabarkan kabar baik kepada bangsa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya. Juga Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk pemerintahan kami. Kiranya Tuhan menolong mulai dari Bapak Presiden beserta dengan wakil dan jajaran menteri, serta juga kepolisian dan ABRI. Kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan, sehingga negara kami menjadi negara yang tentram, sejahtera oleh karena kemurahan Tuhan. Istimewa juga kami tak lupa berdoa untuk pemerintah daerah di mana kami tinggal dan kami bekerja, baik Bandung dan Cimahi. Kiranya Tuhan juga memberkatinya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan yang tiada habisnya untuk kami dan seluruh bangsa kami. Terpujilah nama-Mu yang agung Bapa. Doa kami ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Pak Mr. Yono atas doa syafaatnya. Saudara tahu gak sih kalau kita itu adalah manusia, orang yang spesial. Kenapa sih spesial? Apa spesialnya sih? Karena kita itu adalah orang-orang yang dipilih. Kasih tahu ke 3 orang kiri, kanan, depan, belakangnya, kamu tuh dipilih loh. Coba tepok, kamu tuh dipilih. Kamu tuh dipilih. Ya. Jadi kita tuh adalah orang yang spesial ya. Karena Tuhan memang memilih kita khusus untuk jadi
anak-anaknya. Dan bukan cuma milih doang. Kita itu diberi karunia roh yang dahsyat yang ada di dalam kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan, kita dipilih. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Nyanyikan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam saat persembahan dan persepuluhan yang akan dibantu oleh Ibu Budi dan Ibu Sarah. Saudari Lovely bisa bantu kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat hari-hari yang lalu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena telah mengumpulkan kami di gereja pada hari ini dengan keadaan sehat dalam jasmani maupun rohani. Sekarang kami ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Berkati tangan-tangan kami yang akan memberi agar berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga berkenan di hadapan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sebelum kita memasuki khotbah yang berjudul perjamuan terakhir, kita akan terlebih dulu dipersiapkan oleh persembahan pujian yang akan dibawakan oleh ATYB, Anak Tuhan Yesus Baik, ya Pak ya. Oke, kepada ATYB dipersilakan.
Bapak Ibu, saya mengajak untuk berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Silakan kita berdiri. Kita serukan bersama-sama. Mari serukan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Mari serukan. Mari serukan. Hey, serukan. Hey, hey, bawa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan. Hey, serukan. Hey, hey, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan. Hey, serukan. Hey, hey, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, terima kasih ATYB mengajak kita sukacita, mari serukan nyanyi glory baginya. Ya, kelihatannya masih banyak yang mudik ya. Ya, agak dikurangi dia supaya enggak. Ya, salam Bapak Ibu Saudara semua. Ada sukacita? Iya, ya. WL-nya sudah ngajak kita sukacita, ya, bertepuk tangan untuk mengagungkan nama Tuhan. Musiknya juga sudah mengajak kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Ya, kita hari ini akan terus bersemangat, terkhusus mempelajari firman Tuhan, ya. Perjamuan terakhir. Ya, bagaimana Yesus mengajak para muridnya untuk melakukan perjamuan terakhir. Beberapa hari lagi Yesus akan disalib, saat itu mengajak memperingati Paskah Yahudi, yaitu perjamuan terakhirnya. Seperti apa? Mari kita berdoa lebih dulu. Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin pribadi lepas pribadi kami. Apa yang hamba-Mu beritakan boleh memberkati kami semua. Sehingga saat kami pulang tidak sia-sia, tapi membawa kekuatan dari firman-Mu. Sehingga kami beroleh berkat, kekuatan, penghiburan, dan kemenangan. Berfirmanlah, pakai hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, perjamuan terakhir. Ya, biasanya kalau kita melihat perjamuan atau pesta, suasana itu sedih atau senang? Senang ya. Apalagi itu perjamuan Paskah.
ada domba guling, ya. Ada minuman-minuman yang luar biasa, makanan-makanan yang enak. Dan suasananya pasti menyenangkan. Tapi di perjamuan terakhir di sini membuat suasana jadi sedih, galau, dan saling tanya siapa yang akan mengkhianati gurunya atau Yesus. Mari kita lihat. Yang pertama, persiapan makan Paskah. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua orang itu dan setibanya di sana didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Perhatikan di situ, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Biasanya orang-orang Yahudi memperingati Paskah itu selama 7 hari. Dan hari pertama murid-muridnya ingin mempersiapkan, ya, dikatakan itu. Ya. Pada waktu menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ingat, kalau Paskah orang Yahudi itu memperingati keluarnya orang-orang Israel selama 40 tahun diperbudak di Mesir. Ya, bagaimana karya Tuhan? Semua rumah orang Israel yang di Mesir dikasih tanda darah anak domba. Kalau rumah itu ada darah, itulah rumah itu akan selamat dari malapetaka. Dan kalau enggak ada darah berarti itu orang-orang Mesir apa yang terjadi? Semua anak sulung mati. Baik manusia anak sulung di Mesir maupun segala jenis binatang yang sulung mati. Dan perayaan Paskah Yahudi itu hari yang harus dilakukan. Karena itu pada hari pertama murid-murid meminta, "Kemana kami harus mempersiapkan perjamuan Paskah?" Yesus ternyata sudah memperhitungkan sebelum muridnya bertanya tadi, "Kemana? Di mana engkau kehendaki kami pergi untuk persiapan perjamuan Paskah bagimu?" Yesus katakan seperti tadi, "Kamu pergi ke suatu kota. Di situ nanti kamu mendapati seorang membawa kendi berisi air. Lalu ikutilah orang itu sampai di suatu rumah dan tanyalah, di mana ruangan yang harus guru kehendaki untuk perjamuan Paskah ini." Saudara, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Saat murid minta, Yesus sudah menyediakan semuanya. Lanjut. Di sini. Kebutuhan Paskah Yesus sudah sediakan. Sebelum murid itu memohon kepadanya harus ia siapkan. Ini menunjukkan kemahatauan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakanlah kepada pemilik rumah orang yang dimasukinya, "Pesan guru, di manakah ruangan yang besar
Bisa kami siapkan Paskah untuk guru dan bari kami. Ternyata semuanya itu sudah dipersiapkan. Kalau kita lihat film The Last Supper yang baru ya, suasananya seperti itu. Ini di ruangan atas, ya, bagaimana mereka mempersiapkan perjamuan Paskah untuk gurunya. Sebelum para murid itu minta, Yesus sudah nyatakan itu. Lihat di sini. Kemahatauan Yesus, kebutuhan Paskah. Sebelum muridnya meminta, Yesus sudah sediakan. Bahkan akan kematiannya beberapa hari lagi, Yesus sudah siap menghadapi itu. Ada manusia di dunia yang tahu kapan dia akan mati? Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Ya, kecuali dia sudah di rumah sakit sebulan, 2 bulan, dan yang tidak mampu apa-apa, dokter katakan 2-3 hari lagi, ternyata seminggu, ternyata sebulan. Itu lain lagi. Tapi kematian Yesus di sini sudah dinubuatkan. Disitulah kemahatauan Yesus untuk kebutuhan Paskah dan kematiannya. Sudah ia sediakan dan murid tinggal menyiapkannya. Dan tidak hanya itu, kemahatauan Yesus, lanjut. Kemahatauan Yesus bukan sekedar Paskah untuk perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya, tapi pengkhianatan Yudas, penyangkalan Petrus, bahkan akan kematiannya Yesus sudah tahu. Saudara dikasih tahu. Inilah kehebatan Tuhan yang kita puja, kita ya. Tuhan yang kita sembah. Kemahatauan Yesus. Jadi apa yang tidak dipikirkan oleh para murid, Yesus sudah menyediakan semuanya. Bahkan di antara para murid itu sendiri yang akan berkhianat, akan menyangkal. Bahkan beberapa hari lagi, Yesus akan disalib juga sudah terasa di situ. Pak, berarti apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan, Yesus tahu. Mengerti. Apa yang akan terjadi, mengerti. Itu kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya tersedia. Kan itu ada ayat Alkitab 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Apa yang tidak terlihat oleh mata, apa yang tidak terdengar oleh telinga, apa yang tidak dirasakan dalam hati oleh manusia. Dan itu disediakan Allah. Bla 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 apa? Bagi apa? Bagi yang mengasihi Dia. Buka di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak kita dengar melalui telinga kita. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan dalam otak kita. Bahkan tidak kita simpan dalam hati. Ternyata Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kan yang ajaib. Kemahatauan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan apa yang akan terjadi di depan matanya, Tuhan tahu. Dan di sini Tuhan sediakan. Para murid tinggal menyiapkan masakan, hidangan, domba untuk digulai di situ, untuk diguling. Semuanya sudah tersedia. Dan murid tinggal menyiapkan. Dan murid-murid hadir, disitulah Tuhan kita
Yesus Kristus. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita hebat. Mari Bapak Ibu kita belajar. Mungkin gak pernah melihat Bapak Ibu sesuatu yang terjadi. Mungkin gak pernah dipikirkan oleh pikiran kita. Yang pernah gak pernah terlihat oleh mata kita. Yang gak pernah kita dengarkan melalui telinga kita. Bahkan gak pernah kita simpan dalam hati kita. Tapi Tuhan sediakan. Dengan ayat terakhir tadi, bagi yang mengasihi Dia. Pernah ya saya bersaksi ya, tahun 2016 itu, saya enggak pernah ada mimpi ke tanah Israel, enggak pernah ada mimpi. Tiba-tiba ada orang ngebel, ya, dari Surabaya sana. Itu pun berkali-kali ngebelnya. Siang, masih ingat saya jam 1 itu. Baru ketiga itu saya langsung terima. Pendeta Hosea pernah ke Israel belum? Belum pernah, Bu. Ya udah, punya paspor enggak? Belum, Bu. Urus paspor. Bulan depan saya ajak ke Israel. Saya enggak pernah membayangkan, enggak pernah memikirkan. Karena tahu keterbatasan, enggak punya uang, ya, enggak punya dana. Sudah disediakan, saya tinggal ngurus paspor saya. Sudah ke sana disangoni lagi. Ya. Enggak pernah terpikirkan. Dan itu teringat mungkin seumur hidup saya. Mungkin ada berkat-berkat lain. Mungkin Bapak Ibu itu pernah merasakan. Janji yang Tuhan berikan. Ingat tadi. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9 tadi, Mbak Asti tadi. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Tuhan tidak ingin menghendaki satu orang pun binasa. Yang dibutuhkan Tuhan apa? Orang-orang yang mau mengasihi Dia, Yesus, dengan sungguh-sungguh. Disitulah Tuhan akan menyediakan berkat yang enggak pernah kita pikirkan. Mari Bapak Ibu, kemahatauan Yesus di sini memberi sukacita para murid. Murid minta ini ternyata Tuhan sudah menyediakan yang lebih dan sungguh amat baik. Yang diminta Tuhan apa? Lanjut. Ketaatan. Ya, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Pesan guru, di manakah ruang yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ayat 16 tadi apa? Lalu kedua murid itu melakukan semuanya itu. Seakan-akan enggak mungkin di sini. Dia pergilah ke kota, dua orang tadi, Petrus dan Yohanes. Kalau di kota itu ada 10 orang yang bawa kendi, atau 5 saja orang yang bawa kendi, pasti dalam hati Petrus dan Yohanes, nanti Tuhan kalau di kota itu ada yang bawa 5 kendi gimana? Saya harus yang membawa kendi warna apa? Enggak ada pertanyaan itu. Pokoknya ikuti. Sesudah orang yang bawa kendi berisi air itu, sampai rumah itu tanyakan. Guru pesan gini,
untuk kami makan perjamuan terakhir Paskah. Yang diminta apa? Ketaatan, saudara. Disitulah Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Ya. Ketaatan yang Tuhan mau bagi kita. Karena itu, ketaatan di sini harga mati. Tanpa ketaatan, kita akan menikmati hal-hal yang kosong, yang tidak ada sukacita di dalam Kristus. Kan itu di sini, ketaatan itu penting dalam diri kita. Saat hari Minggu bagaimana? Jualan laris, toko tetap buka Pak Wiyato? Tutup. Meskipun minggu numpuk kerjaan dan itu cuannya banyak, bagaimana komitmen kita? Atau ke gereja asal semua sudah enggak ada kerjaan di rumah, udah beres, setrika sudah, cucian sudah, sekarang bisa ke gereja lega. Apa seperti itu? Ke gereja itu kita enggak totalitas. Ya. Mengikut Tuhan kita enggak totalitas, tapi diberikan yang sisa. Pujian kita, penyembahan kita, pelayanan kita. Inilah yang diminta Yesus. Pokoknya pergilah ke kota. Para murid enggak banyak tanya. Dan di situ mujizat permohonan murid Tuhan sudah sediakan. Jadi yang pertama persiapan Paskah. Yesus sendiri yang menyediakan lebih dari yang dipikirkan para murid. Bagian yang kedua. Di sini, saat perjamuan terakhir. Seharusnya pesta perjamuan terakhir itu membawa sukacita. Senang dan kenangan yang indah. Ya, karena berkumpul, bercerita, mensyukuri karya Tuhan, ternyata Yesus melihat sesuatu yang enggak beres di antara para murid. Mari kita lihat. Setelah hari malam semuanya kumpul, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan." Mungkin sudah 12 kali ya itu. Semua murid berkata, "Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adakah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan?" Sekiranya orang itu tidak dilahirkan, lebih baik enggak ada. Lebih baik enggak dilahirkan, lebih baik mati. Ini saudara, situasi perjamuan terakhir. Lanjut. Teguran lugas Yesus. Ya. Momen yang indah di sini. Yesus mengingatkan muridnya, terkhusus Yudas. Lugas itu menegur tidak sepihak, tidak subjektif, tapi secara semua murid diingatkan. Apa adanya, tidak bertele-tele.
teguran lugas Yesus kepada ke-12 murid itu. Dan sangat jelas clue-nya. Orang yang mengambil roti satu piring dengan aku. Tapi para murid apa? Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Tadi katakan semua murid, lanjut. Perjamuan terakhir seharusnya momen mengoreksi diri para murid itu. Tapi justru para murid itu tidak mau mengoreksi diri. Terkhusus Yudas. Ya. Bahkan dikatakan Yudas itu bukan aku ya Tuhan. Bahkan Yesus sudah menjelaskan indikasinya orang itu. Orang itu ialah seorang dari kamu yang 12 murid. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Mungkin muridnya lupa ya. Karena yang masuk itu yang mencelupkan satu piring dengan dia. Pasti si dia. Pasti itu Yudas Iskariot. Tapi murid nggak memperhatikan itu. Sehingga semuanya berkata apa? Bukan aku ya Tuhan. Salah satunya Yudas juga berkata seperti itu. Bukan aku kan Tuhan. Seharusnya Yudas di sini sadar. Momen mengoreksi diri seharusnya Yudas itu. Mendapat teguran yang lugas dari Yesus. Tapi Yudas semakin mengeraskan hatinya, semakin membabi buta. Dan dikatakan, bukan aku ya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sebagian orang yang gagal paham, itu menilai Yudas itu pahlawan. Mengapa? Kalau Yudas enggak berkhianat, Yesus tidak akan disalibkan. Orang-orang seperti ini enggak memahami rancangan Allah untuk keselamatan. Sebagian orang mengatakan Yudas itu pahlawan dengan pengkhianatan Yudas. Yudas dianggap pahlawan. Akibatnya Yesus disalibkan. Ini orang yang gagal paham. Tanpa pengkhianatan Yudas, rancangan Allah, nubuat para nabi akan digenapi. Justru momen Yudas di sini menyadarkan kita. Adakah di antara kita yang akan menjual Yesus? Motivasi salah mengikut Yesus. Yudas yang sudah 3,5 tahun melihat karya Yesus. Melihat ajaran Yesus, kasih Yesus, bisa menjual gurunya, mengkhianati gurunya. Apalagi orang-orang Kristen di era sekarang. Tanpa Yudas rencana Allah tetap tergenapi. Ini menandakan free will, kehendak bebas manusia itu, yaitu si Yudas itu. Makanya kalau orang mengatakan Yudas Iskariot itu pahlawan, itu orang yang gagal paham. Memahami firman Tuhan. Saudara, orang-orang di luar Kristen banyak mengatakan itu. Yudas itu pahlawan, Yudas itu hebat. Akibatnya Yesus tersalibkan. Tanpa Yudas Iskariot, rancangan Allah tergenapi. Dan sejak awal Yesus sudah mengingatkan Yudas ini. Bayangkan saat Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Yudas berkata apa? Ini pemborosan, lebih baik untuk orang miskin. Tapi Yesus tegur dengan tegas. Seakan-akan Yudas itu peduli orang miskin, tapi hatinya adalah jauh dari Tuhan.
bagaimana iblis terus mengikuti Yudas Iskariot. Seharusnya momen mengoreksi diri, justru Yudas semakin membabi buta. Lanjut. Yudas Iskariot semakin mengeraskan hatinya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini kan bukti kasih Yesus. Mengingatkan Yudas Iskariot. Harus segera sadar, harus segera bertobat di situ. Ini bukan buatan kecelakaan. Pengkhianatan, ini momen, ini bukti kasih. Kalau Yesus menegur dengan lugas, mengajak Yudas itu sadar. Ternyata Yudas Iskariot semakin keras hatinya. Kalau ditegur dengan keras seharusnya seperti pohong atau ketela ya. Itu kan keras. Kalau digodok setengah jam lembut ya busis ya. Jangan seperti telur yang dalamnya lembek tapi saat digodok, saat direbus mengeras. Itulah Yudas Iskariot. Yesus kata celakalah di situ dikatakan ya, perhatikan di situ. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ini bukan nubuatan Yesus supaya Yudas binasa, enggak. Tapi teguran yang keras supaya Yudas sadar. Ada saudara, orang-orang yang mendengar firman Tuhan, dia bisa meneteskan air mata. Ya. Lalu percaya, menerima dan mau belajar. Tapi ada orang yang semakin keras hatinya, menolak, bahkan berbalik dari Yesus. Ini banyak ya, apologet Kristen ini bermunculan. Ya, jika Bapak Ibu melihat yang lagi viral itu ya, Edis TV. Siapa yang sudah lihat itu? Edis TV itu. Ya. Dia berdomisili ya di USA sana. Karena apa? Iman Kristen sering dikerdilkan, Bible sering disalahkan. Dia melakukan apologet, pembelaan untuk mengkanter, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ada hujatan, ada kritikan yang pedas, ada ancaman. Ya. Tapi orang semakin mengerti. Yang awalnya gagal paham oleh iman, oleh kitab saudara sepupu kita, akhirnya ditantang mereka. Dan orang kan melihat, ini pemberitaan Injil yang seperti dikatakan Yesus sendiri. Ya. Injil akan disebarkan dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini waktunya sudah dekat. Ya, tentunya orang mempunyai kompetensi, kemampuan, skill menguasai apologet Kristen yang sehat dan betul. Ya, tolong lihat sekali-kali apologet di YouTube itu. Itu menguatkan iman kita. Ya, yang lagi viral, ya, Edis TV, ya, atau Agatha, atau yang sering pro kontra dengan pendeta yaitu Elia Miron di sini. Itu pro kontra ya, banyak pendeta juga menyanggah, ya, seperti itu. Masalah perpuluhan, gitu ya. Dia katakan tidak sesuai Alkitab dan sebagainya. Banyak pendeta
Tapi jauh dari itu mereka membela iman Kristen. Yang dijelek-jelekkan, dia counter ini buktinya. Ada dalilnya kalau ngomong itu. Ya, sehingga saudara sepupu kita juga banyak terbuka matanya. Oh ternyata kitab saya itu seperti ini. Karena mereka nggak mau belajar. Ya, nggak mau belajar, nggak mau jujur. Mari saudara, momen Yudas Iskariot seharusnya momen untuk mengoreksi diri. Justru semakin buta dikuasai oleh idealismenya. Dan iblis semakin menguasai hati dan pikirannya. Dampaknya apa? Di sini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami denganmu itu? Itu urusan kamu sendiri. Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan gantung diri. Tragis ya. Orang yang serakah seperti itu. Yudas betul-betul tidak mempunyai integritas. Hanya uang 30 keping perak. Itu ada dua penafsir. 30 keping perak itu dikatakan 2.500. Tapi pendapat yang lain itu 1,5 juta atau 19 sen. Dan kalau didolarkan 1,5 juta. Ya, harga satu budak saat itu. Dampak membabi buta. Nah saudara, contoh saat menerima peringatan, teguran dari Yesus semakin mengeraskan hatinya seperti itu. Teguran itu tidak diterima, tidak dipahami dengan akal sehatnya. Tapi karena dikuasai 30 keping perak. Menjual gurunya. Apa ada Pak? Orang sekarang seperti banyak. Orang berpaling, orang meninggalkan Yesus karena pacar banyak. Karena jabatannya ingin cepat naik, banyak. Ingin gajinya cepat naik, banyak. Yesus dijual. Hai kaum muda, gitu. Yesus sudah mentaruhkan nyawa dan menjamin hidup saudara. Gitu. Jangan engkau kecewakan. Ditolak pacar biasa, cowok cewek masih banyak. Ditolak cewek pergi dari gerejanya, lalu melampiaskan, sudah aku meninggalkan Yesus saja. Karena kecewa. Ya. Ditolak cowoknya, pergi meninggalkan gereja, meninggalkan Yesus. Seakan harga dirinya itu sudah enggak ada karena ditolak. Aduh, masuk harga diri kita diukur dengan seperti Yudas 30 keping perak. Anda sudah menemukan jalan yang pasti. Jangan jual Yesus seperti ini. Karena itu, momen Paskah tahun ini saudara, mengingatkan kita. Untuk kita mengoreksi diri sejauh mana kita mengiring Yesus saat ini. Adakah motivasi-motivasi yang salah? Disitulah kita cepat sadar dan bertobat. Juga orang tua.
Kalau anak kita mengambil keputusan itu keliru, ya, jangan didiamkan. Ya. Kami sangat welcome. Tua-tua gereja ingin mendoakan, ingin menasihati, ingin menguatkan. Tapi kalau anak kita sudah terlalu jauh, susah, kita tetap diamkan bagaimana? Kita perlu saling menguatkan di situ. Ya. Ceritakan di situ. Ya. Dalam kelas sekolah minggu, dalam grup PKMP, kita senang. Ya. Sehingga apa? Kita betul-betul tidak jauh dari Yesus dan dampaknya sangat tragis seperti ini. Karena itu Yudas menjadi contoh bagi kita. Saat keputusan itu salah, mari kita segera sadar dan datang kepada Yesus. Yang terakhir, inilah perjamuan terakhir. Kemahatauan Yesus menegaskan keilahiannya. Dan apa yang tidak dipikirkan para murid, Yesus sudah memikirkan. Dan tidak hanya memikirkan, menyediakan. Dan tidak hanya menyediakan, mencukupi. Amin Bapak Ibu. Mari kita imani di sini. Artinya Tuhan tahu apa toh kekurangan kita. Apa toh yang kita butuhkan saat ini Tuhan mengerti. Yang Tuhan minta kita terus beriman, berserah dan bersandar kepadanya. Taat kepadanya. Sehingga hal-hal yang tidak kita pikirkan, tidak kita lihat, tidak kita dengar, lalu Tuhan akan berkarya. Dan kita akan melihat saja. Tuhan minta satu, ketaatan dan kerendahan hati. Perjamuan Tuhan mengajak kita juga hari ini. Momen untuk mengoreksi diri. Jangan kita mengikuti jejak Yudas Iskariot. Ada motivasi-motivasi yang keliru, salah di dalam mengikut Kristus. Yaitu ketamakan, yaitu uang, kepopuleritasan. Dan dia dampaknya sangat fatal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut Paskah. Dan didahului oleh Jumat Agung dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita semakin mantap mengikut Kristus. Mungkin iman kita mulai lemah. Seakan-akan kita enggak ada hari esok seperti apa. Mari kita lihat Yesus. Mari kita pulang. Datang kepadanya. Mari. Slide yang terakhir kita pujikan pujian ini. Sungguh lembut suara Yesus. Mari kita pujikan Bapak Ibu, silakan Cia. Sungguh lembut suara Yesus memanggil. Panggilan bagi engkau. Lihatlah, dia di pintu menunggu kita. Sambutan bagi engkau. Jangan segan bila Yesus mengajak. Ajakan bagi engkau, jangan enggan menerima kasih-Nya. Kasih-Nya bagi engkau. Mari kita berdiri bersama-sama, kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Sungguh lembut suara Yesus. Sungguh lembut
lihatlah dia di pintu menunggu sambutan bagi Bait yang kedua, jangan segan bila Yesus mengajak. Jangan segan bila Yesus mengajak, ajakan bagi engkau. Jangan enggan menerima kasih-Nya bagi engkau. Katakan, Yang kelelahan pulang, sungguh lembut suara Yesus memanggil orang berdosa pulang. silakan Bapak Ibu berdoa. Mbak Astrid silakan nyanyi bait 3 dan 4. Jemaat yang dikasih Tuhan, Yesus sedang mengundang kita semua. Mungkin ada yang kelelahan, yang sedang mengalami kelemahan iman, rasa putus asa di dalam diri Bapak. Pandang Yesus. Sehingga kekuatan Tuhan hadirkan. Seperti firman Tuhan tadi, Yesus Maha tahu setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara semua. Baik orang tua, baik pemuda, baik remaja. Katakan kepada Yesus, kesulitan Anda hari ini. Tuhan akan mengangkat beban-beban itu. Sehingga saudara pulang ibadah ini betul-betul ada kelegaan. Ada rasa damai, sukacita dalam diri kita, dalam panggilan kita. Meskipun banyak tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Momen perjamuan terakhir adalah mengoreksi diri kita. Tatkala Yudas dikoreksi oleh Yesus, Yudas tidak mau sadar, tidak mau bertobat, justru mengeraskan hatinya. Mari Bapak Ibu, Yesus tidak menakdirkan Yudas berkhianat, tapi itu kebebasan hati Yudas Iskariot. Mari sekarang ini, momen Paskah tahun ini, momen untuk mengoreksi diri kita. Sejauh mana motivasi kita di dalam mengiring Yesus? Jika ada hal yang keliru, yang salah, mari teguran Yesus hari ini juga berguna bagi kita semua. Bagi saya, bagi keluarga kita, bagi generasi kita. Tuhan ingin kita berkata jujur kepadanya. Sehingga kemenangan, kelegaan senantiasa Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu hari ini, serahkan pada Yesus. Mari kita datang kepadanya, mari kita pulang kepadanya.
Sampai detik ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Dan ingat, Tuhan tidak menginginkan seperti janjinya. Satu orang pun binasa. Jangan kekerasan hati Yudas. Ada Yudas 1, Yudas 2, Yudas 3 dan seterusnya. Tapi mengingatkan kita, semakin datang dan berserah kepadanya. Ini Bapa, kami jemaat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami pulang, kami datang kepada Engkau. Undangan Engkau sungguh lembut. Semuanya itu karena kasih-Mu bagi kami. Semua teguran-teguran Yudas juga bagi kami. Sehingga kami tidak menjadi korban Yudas 2, 3, dan seterusnya. Kami menyerahkan Tuhan, setiap hidup kami, keluarga kami, kesulitan kami hari ini. Dan biarlah kami mengimani, Engkau Allah yang tahu hati pikiran kami. Tatkala kuasa-kuasa jahat, pikiran-pikiran negatif, Engkau jauhkan. Sehingga hidup kami tetap berpadanan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita aminkan, kita pujikan kurnya. Pulang, pulang. Sungguh lembut suara Yesus memanggil orang berdosa pulang. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Ya, sebelum kita tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman yang menjadi perhatian kita. Persekutuan doa besok Rabu 9 April. Ya. Firman Tuhan dilayani oleh Diakon Edi Hermanto. Saya mengajak Bapak Ibu bisa join ya untuk persekutuan doa Rabu. Berikutnya, petugas ibadah Minggu 13 April di situ ya. Semuanya siap untuk melayani Tuhan. Lanjut. Minggu 13 April setelah ibadah Minggu ada RUG. Ya. Mulai Senin yang lalu sudah diinfokan ke grup jemaat, tolong dipelajari dan didoakan. Sehingga program dan anggaran kita tahun ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Saya lagi yang belum membaca, silakan ya, dibaca. Minggu depan akan kita RUG-kan, rapat urusan gereja. Ya, sehingga semuanya jelas dan mendukung program dan anggaran gereja kita tahun ini. Lanjut. Persekutuan WBI Sabtu 12 April jam 10. Tempat di rumah Ibu Arin. Ya, itu Ibu Arin atau Ibu Herliawan. Di Pinang Mas ya, di Komplek Pilar Mas ini tapi yang bagian ujung ya, di RT 8. Kalau kita ini RT 6. Tengah itu RT 7, belakangnya RT 8, jadi RT 8. Ya kaum wanita. Ya, lanjut. Selamat ulang tahun, ya Ibu Arin Anjarini Mulyaningsih 6 April. Lagi Bu, ya sehat, ya diberkati keluarga juga anak-anak. Ya.
Berikutnya 8 April, Saudara Kevin Satrio Prananda. Selamat ulang tahun Mas, ya. Tuhan berkati kuliahnya, juga pekerjaannya dan pelayanannya, ya. Semakin tuntas tahun ini untuk skripsinya, ya Mas ya. Iya. Berikutnya 8 April, Ibu Sela Trivena Pramita Sari, ya, atau Mbak Sela, ya, ini enggak hadir, ya. Masih liburan 3 minggu kemarin gitu ya, ya masih liburan, honeymoon gitu ya, ya di situ ya, sampaikan ya untuk Ibu Sela. Berikutnya Bapak Andri 9 April 2025. Lalu Mama Justin sampaikan ya Bapak ya, ya Tuhan Yesus memberkati. 10 April Saudara Rahman Pandapotan Pasaribu. Selamat ulang tahun Mas, ya. Lancar pekerjaannya sekarang, juga semakin kuat panggilannya, ya. Ya, mungkin jemaat belum tahu ya semuanya, baru PPG. Doakan ya Mas Rahman tahun ini ya mau masuk STBI. Ya. Seharusnya tahun kemarin gitu, karena banyak hal-hal yang ia belum tuntaskan ya. Karena itu tahun ini doakan ya. Kiranya ada Mas Wingit, Mas Rahman, dan tahun depan ada Mas Wingit, Mas Rahman yang baru. Amin. Ya, sehingga banyak gereja kita ini dipakai Tuhan pemuda-pemudinya untuk kemuliaannya. Ya. Jadi mengambil program S2 Teologi di Semarang. Ya. Gereja sudah dukung gitu ya. Kemarin juga sudah direkomendasi Diakon Wardoyo ya, ada 2 jemaat, Diakon Wardoyo dan Diakon Sridadi ya. Dan 2 pendeta, saya dan Pendeta Moniung. Terus saya ajak ke Pendeta Moniung ya. Ya. Sangat bersuka cita. Ya, Pendeta Moniung. Ya. Juga doanya gereja kita banyak pemuda dan rintisan-rintisan yang baru. Ya. Doakan itu. Dan berikutnya Ibu Kasiah BR Limbong. Ada? Enggak ada. Jadi Ibu Kasiah BR Limbong, Ibu Naibau 10 April. Ada lagi? Ya. Peserta IBYC GPI Cimahi akan mendaftar bersama di minggu depan. Ya. Jadi minggu depan akan daftar rame-rame. Kemarin pengurus BPN bagian pemuda remajanya sudah calling. Ya. Pak berapa yang ikut, kok belum ada listnya. Gitu. Rencana 13 Mas akan daftar rame-rame. Ya, doakan. Ya. Banyak pemuda diperlengkapi. Ya. Terlebih BWC tahun ini ada donatur ya. Itu yang enggak terduga, enggak dipikirkan, juga enggak direncanakan. Ya, bersyukur ya para orang tua ya. Dan donor yang enggak terduga ya. Tiba-tiba tanya Cia rekeningnya, kirim ke saya. Ada apa? Dah untuk ABYC, enggak terduga ya. Sehingga kontribusinya 1 orang itu untuk tiket dan akomodasi di sana itu seharusnya 1.500.000 sekian. Betul ya Mbak Priska ya? Tapi bayar 100.000. Ya. Itu karena dia sudah support ini. Pemuda semangat? Semangat? Ya, para orang tua mendukung di situ. Ya, ini berkat seperti firman Tuhan tadi. Enggak terpikirkan, enggak terdengarkan, ada orang yang digerakkan Tuhan. Seperti itu ya. Pemuda lebih semangat. Ya. Ada lagi? Ya. Silakan. Ya. Setelah ibadah ini ya ada latihan paduan suara untuk Jumat Agung seminggu lagi. Silakan Cik.
Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Untuk teman-teman yang ikut IBYC seperti pengumuman tadi, minggu depan kita akan melakukan pendaftaran sama-sama ya, karena harus satu orang satu akun. Jadi mohon minggu depan diluangkan waktunya sehabis ibadah kita kumpul dulu sekitar setengah jam barangkali ya. Nah, untuk di list kami itu sudah ada 18 anak yang mau ikut. Ada Gerin, Dia, Lucy, Lovely, Andreas, Kelvin, Ucok, Odi, Denzel, Cia, Eben, Charles, Oci, Vega, Louis, Anot, Yemima, dan Rahman. Nah ini yang sudah masuk ke kami. Ya Daniel juga, Daniel ikut karena akunnya ternyata masih masuk di GBI Cimahi. Jadi total GBI Cimahi ada 19 so far. Nah kami masih menerima ada 2 teman lagi, silakan bagi yang mau ikut bisa chat ke saya, Kak Rahman atau Oci. Syaratnya sekali lagi saya umumkan adalah usia 15 sampai 35 tahun. Atau pemuda belum menikah gitu. Lalu yang kedua adalah minimal kelas 1 SMA. Jadi jika memenuhi syarat tadi boleh ikut gitu ya, bisa menghubungi saya, Oci ataupun Kak Rahman. Jadi teman-teman yang ikut IBYC sekali lagi minggu depan kita kumpul dulu dan membawa uang yang 100.000 itu. Ya sekian, terima kasih. Terima kasih. Kevin belum terlist ya. Kesia yuk daftar. Yemima ya. Itu sudah ya. Diki itu, Diki. Ayo ya. Masih galau Diki. Ya, Tian di cancel karena harus ya dipaksa oleh rencana kuliahnya ya, bersamaan jamnya. Ayo Kevin, Kesia ya. Ya. Yuk ya, kita manfaatkan momen ini ya. Ada lagi? Enggak ada? Tidak ada tambahan pengumuman, saya mengundang semua jemaat, mari kita berdiri. Ya. Sekali lagi, tim paduan suara akan latihan sebentar untuk Jumat Agung mendatang. Mari kita mohon berkat kepadanya. Kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami. Sehingga kekuatan, sukacita, damai, sejahtera dengan bimbingan Roh Kudus-Mu terus memberi berkat kami. Terpujilah nama-Mu Allah Tritunggal, kita aminkan bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.